Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali Nena Amelia bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Pertanyaan kali ini datang dari Bapak Rudi di Semarang. Pak Agus, perusahaan kami bergerak di bidang supermarket yang menjual barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, telur, serta menjual sayuran dan buah-buahan. Saat ini kami belum PKP karena kami menjual barang kebutuhan pokok. Yang mau ditanyakan, apakah atas penjualan barang kebutuhan pokok dan sayuran juga buah-buahan harus dipungut PPN? Dan juga apakah atas penjualan rokok juga terutang PPN? Pak Rudi di Semarang, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Sesantolihin, tax partner dari ATS Consulting. Bapak usahanya adalah supermarket ya, yang mana menjual barang kebutuhan pokok. Ya, di sini Bapak menjual beras, menjual telur dan menjual sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya, di sini Bapak belum PKP ya dari pertanyaan Bapak. Nah, karena Bapak beralasan karena Bapak menjual barang kebutuhan pokok. Nah, jadi Bapak menanyakan bagaimana nih ya terkait PPN ini, dan juga Bapak menanyakan terkait penjualan rokok. Nah, apakah terutang PPN? Baik, sebelum menjawab pertanyaan Pak Rudi ya, saya akan jelaskan dasar hukumnya tentunya ya terkait atas hal tersebut. Ya, kalau kita lihat di ketentuannya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ya, Undang-Undang HPP, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang mana mengatur mengenai perlakuan PPN. Ya, perlakuan PPN atas barang kebutuhan pokok ya. Jadi untuk barang kebutuhan pokok ini memang mengalami perubahan ya, yang mana semula barang kebutuhan pokok ini memang barang yang tidak dikenai PPN ya di Undang-Undang PPN sebelumnya di Undang-Undang 42 tahun 2009. Nah, tapi semenjak berlakunya Undang-Undang 7 tahun 2021 ya, atas barang kebutuhan pokok ini berubah menjadi terutang PPN. Nah, artinya apa? Artinya kalau memang atas barang kebutuhan pokok ini terutang PPN, bagi pengusaha yang melakukan transaksi penyerahan barang kebutuhan pokok tersebut ya, itu wajib dikukuhkan sebagai PKP ya, sebagai pengusaha kena pajak, dan wajib menerbitkan faktur pajak. Nah, ketentuannya memang untuk syarat ya kewajiban pengukuhan PKP ini, pengusaha kena pajak ini, tentunya apabila si pengusaha dalam 1 tahun buku sudah omsetnya itu sudah mencapai 4,8 miliar atau lebih ya, artinya dia harus mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Nah, kapan paling lambat daftarnya PKP-nya ini ya? Paling lambat itu didaftarkan ke kantor pajak adalah akhir tahun buku ya, saat jumlah omsetnya ini sudah melebihi batasan 4,8 miliar tersebut, seperti itu. Nah, ini ketentuannya ini diatur di PMK 164 tahun 2023, seperti itu. Nah, jadi memang kita balik lagi ya. Memang untuk ketentuan lama di Undang-Undang PPN, memang barang kebutuhan pokok seperti beras, telur ya, itu termasuk non BKP. Ya, jadi karena non BKP artinya tidak terutang PPN. Artinya pihak yang melakukan penyerahan barang kebutuhan pokok itu artinya tidak memiliki kewajiban ya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Karena apa? Karena penyerahannya itu tidak termasuk penyerahan yang terutang PPN. Nah, tetapi dengan berlakunya Undang-Undang HPP ya, Undang-Undang 7 2021, atas barang kebutuhan pokok itu dihapuskan dari barang yang tidak terutang PPN. Ya, tapi artinya termasuk terutang PPN atas barang kebutuhan pokok itu. Nah, tetapi ya di Undang-Undang HPP itu mengatur ya bahwa untuk barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak itu walaupun dia termasuk barang kena pajak, tapi sifatnya strategis. Ya, sifatnya strategisnya artinya apa? Dia mendapatkan fasilitas PPN-nya dibebaskan. Ya, artinya atas penyerahan barang kebutuhan pokok ini PPN-nya dibebaskan seperti itu. Ya, jadi misalkan seperti apa untuk barang kebutuhan pokok itu kalau kita lihat di Undang-Undang PPN-nya, ya, misalkan beras ya, jagung, kedelai ya, daging, sayur-sayuran dan buah-buahan ya, misalkan seperti itu. Mungkin bisa dilihat di ketentuannya di Undang-Undang 7 Nomor 21 2021. Nah,
Jadi saya menjawab pertanyaan Pak Rudi ya, jelas ya bahwa untuk penjualan barang kebutuhan pokok ya seperti beras, telur, buah-buahan dan sayur-sayuran tetap wajib dibuatkan faktur pajak. Nah, tetapi karena di sini termasuk kelompok barang kena pajak yang sifatnya strategis ya, itu bisa mendapatkan PPN-nya dibebaskan. Artinya kalau perusahaan Bapak sudah mendaftarkan sebagai pengusaha kena pajak ya, maka wajib menerbitkan faktur pajaknya kodenya 08 Pak ya, seperti itu. Nah, karena di sini juga perusahaannya Pak Rudi bergerak di bidang retail ya, supermarket, ya tentu Bapak bisa membuat faktur pajaknya eceran ya, faktur pajak digunggung namanya ya. Nah, dan juga menjawab pertanyaan Bapak yang lain terkait penjualan rokok ya. Untuk rokok ini memang ada perbedaan ya, ada perlakuan khusus ya. Jadi kalau kita lihat di ketentuannya di PMK 63 tahun 2022 di situ mengatur bahwa untuk PPN atas penyerahan hasil tembakau itu dipungut 1 kali oleh produsen atau importir. Ya, artinya apa? Artinya untuk penyerahan hasil tembakau ya yang telah dipungut oleh si produsen atau importir itu ya, itu pihak penyalur itu atau pihak perusahaan distributor atau agen ya tidak perlu lagi memungut PPN. Seperti itu. Ya, jadi PPN itu hanya dipungut 1 kali saja oleh si produsen ataupun importir. Nah, jadi bisa saya simpulkan ya menjawab pertanyaan Pak Rudi. Pertama, kalau misalnya Bapak omsetnya sudah mencapai 4,8 miliar, Bapak wajib mendaftarkan sebagai PKP ya. Dan juga atas penyerahan BKP kebutuhan pokok dilaporkan di bagian penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, sedangkan untuk penjualan rokok ya karena PPN-nya tidak dipungut lagi ya, dilaporkan di penjualan yang tidak terutang PPN seperti itu. Oke, demikian saya Agus Santolihin. Semoga bermanfaat untuk Pak Rudi dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.